Kita masuk ke pembahasan tentang sombong episode 21, masih di part kedua ya. Part 2 atau 3 nih? Dua. Dua ya, baik. Bismillahirrahmanirrahim wassalatu wassalam ala Rasulillah. Innal hamdalillahi nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Sungguh segala puja dan puji hanya milik Allah. Kita puji Dia, kita mohon pertolongan dan ampunannya. Wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Kita mohon perlindungan kepada Allah dari keburukan diri kita dan keburukan amal perbuatan kita. May yahdihillahu fala mudhillalah. Barang siapa yang Allah beri hidayah, tak akan ada seorang pun yang bisa menyesatkan. Wa may yudlil fala hadiyalah. Dan barang siapa yang Allah sesatkan, tak akan ada seorang pun yang bisa memberi petunjuk. Asyhadu an la ilaha illallah. Aku bersaksi tiada Tuhan yang berhak disembah dengan benar kecuali Allah. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Dan aku pun bersaksi Muhammad adalah hamba dan rasulnya. Amma ba'd. Allahumma salli wa sallim ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Teman-teman, aku ingin tetap nge-reminder kalian kalau lagi kajian, apalagi mengawali kajian, selalulah di hati taruh atau doa deh. Sekarang juga kalian ikuti Arizal tapi dalam hati aja, nggak usah diucapin ya. Kalian coba taruh di dalam hati kalian, minta ke Allah dengan bahasa, boleh ngikutin Arizal atau dengan bahasa yang mirip-mirip, terserah kalian. Yang jelas kalian ngomong ke Allah, ngaku, ya Allah, aku tuh banyak banget dosa dari kemarin, pagi ini, bulan lalu, minggu lalu. Aku ngumpulin banyak dosa. Dan sekarang aku kajian, karena aku tahu di kajian inilah engkau mencurahkan rahmatmu, kasih sayangmu, hidayahmu. Maka jadikanlah aku duduk di sini, menjadi sebab aku diampuni dosa-dosanya. Pernah gak sih kalian kalau datang tuh jadi bukan cuma euforia? Karena tahu gak orang-orang, kenapa banyak gelombang hijrah, terutama di kota Bandung. Bandung kan jadi kota yang terkenal dengan kota hijrah ya. Banyak banget pemuda-pemuda yang hijrah. Dan di antara pemuda-pemuda yang hijrah itu alasannya apa, tahu nggak? Udah capek, senang-senang dengan cara jalan-jalan, ngabisin duit. Oh, jadi ikut kajian itu cuman sekadar untuk nge-refreshing versi lebih irit gitu. Ngerti nggak? Kalau dulu refreshingnya itu biasanya jalan-jalan keluar duit banyak, sekarang refreshingnya ke kajian lebih irit deh. Emang itu udah lumayan bagus. Tapi ingat, kalau kita kajiannya cuma sekedar untuk nge-refresh doang, untuk ngehilangin penat, untuk pelarian gara-gara kita udah banyak masalah, akhirnya kita ke kajian deh biar lebih tenang. Itu udah bagus ya, sekali lagi ya, karena mending lari ke pengajian daripada lari ke tempat-tempat haram kan. Tapi coba lebih di-upgrade lagi. Coba saat ikut kajian kalian taruh di hati rasa, ya Allah ampuni aku, sayangi aku. Jadikanlah perjalananku menuju kajian ini. Begitupun nanti pas pulangnya, menjadi jalan kemudahan aku saat aku harus menyeberangi as-sirat di hari kiamat. Kalau kalian memulai kajian dengan perasaan khusyuk kayak gitu, ini saya akan beda teman-teman. Hasilnya, outputnya, beres kajian, bahkan saat kajian akan beda feelingnya. Ada orang-orang yang saat kajian tuh benar-benar fokus dengan ilmu yang disampaikan. Tapi ada, tahu di sini ada di Zoom. Masih ingat orangnya. Walaupun kenalnya dari 7 tahun yang lalu. Ada Fulan di antara murid AA yang lumayan baru deh pada zaman itu, bukan termasuk murid-murid awal. Tapi di saat murid-murid yang lain saat kajian tuh pada nyatet, dia nggak mau nyatet, dia fokus ngedengerin. Tapi bisa ngeliatin keseriusan matanya, wajahnya. Dia bisa berlinangan air mata saat diingatkan tentang Allah. Itu beda loh feelingnya kalau lagi kajian. Mata ngeliat ke ustadz, telinga fokus ngedengerin materi, hati terpaut sama Allah. Itu enak. Saat sedikit aja dibahas tentang Allah, tentang kelembutannya, tentang kasih sayang Allah, tentang bagaimana Allah itu Al-Halim, yang maha penyantun, yang gak langsung nyiksa hambanya yang banyak dosa. Hamba ngelakuin dosa, gak langsung disiksa tuh. Dikasih waktu untuk hidup, waktu untuk bisa kembali lagi taubat. Saat diingetin tentang Allah, dirinya nangis. Akan lebih mudah hati ini kesentuh saat kita fokus ke Allah hatinya. Jadi mudah-mudahan kalian termasuk orang itu. Karena beda loh kalau orang yang ikut pengajian,
dan fokusnya cuma pengen dapat ilmu baru doang, dirinya nanti ketika pulang gak kelihatan tawadunya, gak kelihatan kerendahan hati dan khusyunya. Tapi kalau orang saat kajian tuh fokusnya ingin ngedeketin diri ke Allah, ingin tobat dari dosa-dosanya, ingin bersih dari dosa-dosanya, itu pulang pengajian tuh akan lebih lembut, akan lebih humble, dan humble-nya asli. Bukan humble yang dibuat-buat. Bukan humble yang istilahnya tuh merendah untuk meroket launcher gitu. Bukan merendah untuk meroket, tapi merendah karena emang diri ini rendah. Gak ada nilainya. Nah, pembahasan malam hari ini tentang sombong, kita sedikit nge-review ulang bahwasanya pekan lalu kita udah bahas ya, sombong tuh objeknya bisa ketiga. Pertama, sombong ke siapa? Allah. Pertama, sombong ke Allah, dan sombong ke Allah adalah kekafiran. Seseorang yang sombong ke Allah murtad. Kemudian dua, sombong ke Nabi SAW. Dan di antara itu poin-poin sombong ke Nabi SAW itu sebagaimana orang-orang Quraisy tuh yang ngomong ya, apakah orang anak yatim seperti ini yang dijadikan sebagai nabi? Kenapa Al-Quran diturunkannya ke orang yatim kayak dia? Kenapa ke orang miskin kayak dia? Kenapa Quran ini gak diturunkan wa qalu laula nuzila hadzal qur'anu ala rajulin minal qaryataini azim? Kenapa Al-Quran gak diturunkan kepada dua pemuka dari kota besar, yaitu Mekah dan Taif? Kalau di Mekah ada Al-Walid bin Mughirah, kalau di Taif tuh ada siapa satu lagi, lupa. Nah, ada Abu Mas'ud Al-Thaqafi. Kenapa nih Quran diturunkannya malah ke orang yang lemah, yang gak punya ayah, ibunya meninggal pas anak kecil? Lihat bagaimana orang-orang merendahkan Nabi SAW. Dan di antara para saintis pun ada yang KTP-nya Islam, tapi mereka itu bilang bahwa kok Muhammad SAW kalau ngomong gak masuk akal deh. Masa sih lalat kalau masuk ke minuman disuruh dicelupin katanya. Di satu sayap lalat ada obatnya, di satu sayap lalat ada penyakitnya katanya. Itu ada yang ngomong dengan bahasa perendahan kayak gitu. Itu kafir yang kayak gitu. Dan Amang gak kebayang tuh orang-orang yang menolak hadis tentang lalat, tapi kemudian beberapa tahun kemudian ternyata terbukti lalat itu benar, di satu sayapnya ada penyakit, di satu sayap ada penawarnya. Itu malu harusnya. Kalau dia masih punya urat malu ya. Tapi orang-orang kayak gini biasanya rasa malunya ketutup sama sombong. Ya dulu kan saya gak ngerti. Gak kayak gitu konsepnya. Kalau udah pernah nolak hadis Nabi SAW setelah tahu hadis itu sahih, lalu kemudian sekarang baru nerima, jangan cuma bilang, oh itu kan dulu. Enggak. Ingat ya, syarat tobat terpenting itu apa? Nyesel. Kalau kalian dulu pernah na'udzubillah zina, pernah mabok, pernah judi, pernah riba, dan sekarang udah gak ngelakuin lagi. Temen ada yang tahu, lo dulu suka zina kan? Oh iya itu dulu, sekarang udah enggak. Itu tuh belum tobat. Sekedar kita udah gak ngelakuin lagi, itu belum tobat. Tobat itu saat kita nyesel. Maka penting bagi kita doa ke Allah, ya Allah karuniakanlah aku rasa menyesal atas semua dosa masa lalu. Bahkan dosa-dosa yang aku udah lupa, tolong ingetin lagi agar aku bisa tobat lebih sungguh-sungguh lagi. Wah, kalau semua dosa harus diingat-ingat, kita bisa jadi masuk jahanam, Mak. Karena yakin dulu pernah ngelakuin banyak dosa yang besar, tapi nggak ingat rinciannya apa aja. Ya udah, dosanya ditobati secara global aja. Ya Allah, aku tobat atas semua dosaku. Aku menyesal atas semua dosaku yang aku ingat dan yang aku lupakan, ya Allah. Aku tobat sungguh-sungguh padamu, ya Allah. Gitu caranya. Ya. Tapi kalau kita keingetan sama dosa spesifik, tobatnya mendingan spesifik. Paham ya? Dosa kita banyak. Kalau suatu saat kita diingetin sama Allah tentang dosa A, spesifik nih dosanya, kita tobati dosa tersebut secara spesifik. Ya Allah, aku tobat dari mencuri, ya Allah, aku nyesal. Tunjukkan aku ya Allah, kalau ada yang kalau orangnya bisa aku kembalikan lagi hartanya, tunjukkan aku untuk kembalikan harta tersebut ya Allah, gitu. Tapi kalau kita udah nggak inget, ya udah tobatnya global aja, ya Allah. Aku tobat dari semua dosaku. Kalau ada dosa yang kaitannya dengan orang lain, bimbing aku agar aku bisa mengembalikan hak orang lain tersebut. Gitu, ya. Itu dosa kalau kaitannya dengan Nabi SAW, sombong kepada Nabi, yang menolak beliau sebagai Rasul. Alasannya banyak lah, macam-macam. Kalau Yahudi nolaknya gara-gara apa?
Kenapa orang Yahudi nolak Nabi Muhammad SAW sebagai nabi? Karena beda klan. Itu aja beda klan doang. Ya, Yahudi mah dari klan Yahudi, dari anaknya Nabi Yakub, sedangkan Nabi Muhammad SAW dari Nabi Ismail. Ya, itu doang. Ya, alasannya alasan yang sangat remeh. Padahal, mau keturunan siapapun, ya asal kitanya baik ya baik. Keturunan siapapun kalau kitanya buruk ya buruk. Dan jujur itu bagi kita yang orang Indonesia ya, bagi A pribadi gitu, Amang ngerasa dah asa nggak ada yang bisa dibanggain gitu dari nenek moyang. Dah Amang nggak apal nenek moyang gitu. Maksudnya, yang A apal cuman sampai ke kakek aja. Apa yang perlu dibanggain dari sisi aku cucu dia? Kecuali dari sisi kalau kakek Arizal alhamdulillah soleh, kakek dari ayah adalah seorang dai yang insya Allah berjuang di jalan Allah dan perokok berat yang kemudian tobat menjelang matinya benar-benar masya Allah ibadahnya baik dan menjauhi semua dosa-dosa termasuk rokok dan sebagainya juga masya Allah. Begitupun kakek dari ibu Arizal, kakek tiri sih, ya, yang dulunya preman yang ditakuti di Jamblang, tahu Jamblang nggak? Cirebon, Cirebon nasi Jamblang tuh enak ya. Itu ditakuti tuh. Tapi kemudian setelah haji taubat dan anaknya kayak dulu waktu haji gimana kan belum cukup ilmu gitu ya, udah baru tobatnya pas udah tua gitu. Kata kakek tiri Arizal bilang, ya gini dek, pokoknya pas udah di Mekah kakek tuh doa, ya Allah dengan semua keilmuanku yang sangat-sangat rendah, aku nggak ngerti apa-apa, aku bodoh ya Allah, tapi aku berjuang untuk ibadah semaksimal mungkin di jalanmu, terimalah amalku. Kagum kan. Justru itu yang keren. Kalau orang pas ibadah tuh ngerasa dirinya lemah dan ingin diterima oleh Allah, tuh bagus banget. Ya, seperti itu. Baik, itu adalah sombong kepada para nabi dan rasul. Dan ketiga adalah sombong kepada orang secara umum. Nah, jadi hati-hati ya kalau sombong kepada orang, ini kita bisa dicabut hidayahnya oleh Allah dan itu dosa besar. Kalau sombong kepada Allah dan Rasul kita murtad. Tapi kalau sombong kepada orang ya dosa besar. Nah, ini singkat aja beberapa yang bisa menyebabkan kita sombong. Pertama adalah keilmuan, terutama keilmuan tentang Islam. Kalau kalian ngelihat ada orang-orang yang ilmu Islamnya tuh tinggi, lalu kemudian secara akhlak yang tercermin tuh bukan ketawaduan, maka bisa dipastikan itu ilmunya nggak manfaat. Jadi gini ya, AA misalnya contoh aja, AA tuh ilmunya lebih tinggi dari mayoritas kalian secara keilmuan Islamnya. Yang harus dilakukan adalah kalian tawadu ke Arizal, setelah ke Allah tentunya. Terus kalian humble ke Arizal, kalian banyak berbuat baik ke Arizal, kalian banyak melayani Arizal dengan sukarela. Tapi dari sisi A-nya, AA jangan pingin di apa? Di servis sama kalian. Kalau misalnya kalian ngelakuin kebaikan, misalnya kalian nih mau keluar langsung mau dipakein sepatunya, terus gak usah. Harusnya kayak gitu. Jadi enak ya, dari pihak muridnya ingin memuliakan guru semaksimal mungkin, tapi dari pihak gurunya nggak usah. Makasih. Nah itu enak kalau kayak gitu. Yang nggak enak tuh kalau misalnya muridnya udah berusaha semaksimal mungkin menghormati guru dan gurunya juga keenakan digituin. Itu jadinya kayak ya nggak enak aja lah. Walaupun emang sebenarnya secara hukum Islamnya tuh murid itu harusnya jadi kayak budak. Dalilnya tahu nggak apa? Wa idh qala Musa li fatahu. Ingatlah ketika Musa berkata kepada hamba sahayanya. Siapa hamba sahayanya Nabi Musa? Yusya bin Nun yang ada di surah Al-Kahfi ya. Nabi Musa mau ke Khidir itu berjalan bersama siapa? Yusya bin Nun. Yusya bin Nun ini nantinya akan jadi suksesornya Musa. Ketika Nabi Musa wafat digantinya sama Yusya bin Nun. Bukan sama Nabi Harun, bukan. Yusya bin Nun tuh muridnya Nabi Musa, bukan budak, bukan. Tapi Allah nyebutin di Quran dengan sebutan budak, padahal siapa? Murid. Jadi sebenarnya emang kalau kita ngajar agama dan punya murid itu harusnya jadi budak. Secara servisnya kepada gurunya. Tapi dari pihak gurunya nganggep muridnya bukan budak, tapi kayak temen yang harus sama-sama dihormati. Kan enak jadinya, ya gak sih? Muridnya
menganggap dirinya adalah budak dari gurunya, gurunya nganggap muridnya adalah temannya. Jadi yang satu ingin merendahkan dirinya, tapi yang satu udah nggak usah ngerendahin diri, diangkat-angkat, jadi enak gitu loh, sinkron gitu. Kalau salah satunya ingin dihormati atau salah satunya nggak ngasih haknya, itu jadinya nggak connect ya. Pihak gurunya ingin dihormati abis-abisan, pihak muridnya kagak ngormatin abis-abisan. Oh udah, nggak akan terbangun tuh chemistry-nya, nggak akan kebangun tuh hubungan baiknya antara murid dan guru. Guru dilayani oleh muridnya semaksimal mungkin, tapi sang guru sebisa mungkin untuk menolaknya. Kecuali dalam hal-hal yang sifatnya emang sangat dibutuhkan, urgen, seperti Nabi SAW ketika beliau lagi buang air ya, beliau butuh air. Akhirnya Ibnu Abbas ngebawain ember gitu. Ya, dan itu diterima, masa ditolak? Kalau ditolak kan repot ngambil airnya. Kalau istijmar nggak enak gitu. Kebayang misalnya lagi di WC, air mati gitu ya. Terus misalnya Ali, butuh air nggak 1 ember? Terus saya bilang, tidak usah. Aku zuhud kepada Allah gitu. Kau tidak usah menghormatiku berlebihannya, nggak gitu konsepnya. Nabi pun SAW nerima kalau untuk perkara-perkara yang beliau butuhkan. Beliau butuh minum, sahabat langsung nganterin, beliau minum gitu, nggak nolak. Tapi secara umum, ya menganggap kalau murid itu adalah teman ya yang perlu dimuliakan, tapi si muridnya sendiri menganggap dirinya adalah budak ya. Cuman kalau ulama yang asli atau ustadz yang asli nggak akan menjadikan murid sebagai apa sih bahasanya teh, mumpung nggak ada bahasa yang lain apa Aji mumpung. aji mumpung, ada bahasa lainnya nggak yang lebih Indonesia itu ya nggak akan memanfaatkan gitu loh, nggak akan memanfaatkan mumpung gue ini guru, dia tuh budak, dan dia kebetulan ini nih lagi dapat kekayaan yang luar biasa dari kripto misalnya gitu ya, langsung minta 2 Bitcoin aja, gak usah banyak-banyak gitu ya nggak gitu. Kalau kayak gitu mah tuh kurang ajar gurunya. Jadi itulah indahnya Allah ngebahas dari sisi muridnya, dia menghambakan diri, tanda kutip ya, kalau menghambakan hanya ke Allah, tapi dari sisi hamba sahaya versi manusianya ke gurunya tuh bener-bener low gitu. Tapi pihak gurunya nggak kayak gitu. Jadi kalau ada murid-murid yang udah mulai nunduk-nunduk kayak gitu, walaupun itu adab yang baik, cium tangan, tapi dari pihak gurunya udah nggak usah. Makasih udah menghormatin saya, tapi saya pingin kamu manfaatin saya dari segi keilmuan saya, amalin ilmu yang saya sampaikan. Adapun nunduk-nunduk ini nggak usah lah, gitu, nggak usah. Itu enak banget teman-teman. Ya, jadi itu ya, pertama sombong tuh bisa karena ilmu, bisa juga karena amal ibadah. Dan kita akan ngelihat orang yang ibadahnya itu bener, kalau suatu saat dia salah dan diingetin, dia akan sangat berterima kasih. Tahu nggak teman-teman, pernah lagi di Pangandaran, sholat subuh di masjidnya, ada imam masjidnya tuh bener serem banget, killer banget. Nggak berani nasehatin dia untuk kesalahan bacaannya kacau. Al-Fatihahnya bagus tapi bacaan yang lainnya tuh kacau banget. Misalnya surah ngebaca Ar-Rahman tuh gini. Ar-Rahman, Allamal Quran, fabi ayyi ala. Lah, kok nge-skipnya banyak banget gitu. Tiba-tiba banget. Kok nge-skipnya banyak banget. Jadi ayat 1, ayat 2, ayat 3, ayat 4 baca, pas 5, 6, 7 gitunya tuh kayak suaranya tuh sunyi senyap gitu. Tiba-tiba fabi ayyi ala rabbikum atukadziban. Mau ngebenerinnya gimana, bingung kan, udah diem. Dan kelihatan pas dia ngehabak murid-muridnya, ngehabak di bertak gitu kan seremnya. Nggak berani memperbaiki dia, serem banget itu, killer. Nah pas lagi sholat subuh, ada jemaah, ada sholat ayah dan ada temennya ayah, ada lagi satu lagi lah, nggak tahu cuma 4 atau 5 orang sama imam 6 lah. Terus pas lagi ruku, teman ayah tuh ngedahuluin imam. Celek, aduh, harus nasehatin dia. Nah beres sholat subuh, teman ayah ngobrol sama ayah. Kalau obrolan bapak-bapak tahu kan bisa sampai berapa jam gitu ya. Berdiri di depan mesin ngobrol, wah panjang lebar. Mau nasehatin gak enak, diem berdiri ngedengerin barijangnya, capek, nggak masuk ke otak gitu. Bapak dengan temennya ngobrol lah tentang dulu zaman-zaman masih kecil dan sebagainya lah, segala macam diobrolin. Beres bapak pulang, beranikan diri untuk nasehatin. Pak, maaf banget ya, tadi bapak pas lagi ruku
teman ayah ya. Nasehatin teman ayah. Ayahnya udah pulang duluan ke rumah keluarganya di Pangandaran dan nasehatin teman ayah. Pak, maaf banget, Bapak tadi pas lagi ruku tuh ngedahuluin imam, Pak. Saya ngelihat dari ujung kiri mata saya. Itu pas dia nasehatin gitu langsung, astagfirullahaladzim, ya Allah, aku tobat pada Allah, makasih udah ngingetin. Dan itu bisa ngelihat ketulusan dia saat lagi istighfar. Bisa jadi kalau misalnya nasihatinya di depan umum, lalu dia istighfarnya kayak gitu, bisa jadi kan pingin dipuji sama banyak orang ya kan. Tapi ini udah sepi, kampung sepi tuh pada saat itu. Tapi dia sungguh-sungguh istighfar, kalau aduh makasih banget deh. Udah nasihatin saya benar-benar harus bertobat kepada Allah karena udah mendahulukan imam, ini dosa besar. Tuh kalau orang yang ibadahnya bener, kalau dinasehatin tuh gini. Maksud bener di sini tuh sungguh-sungguh ya. Artinya gini, benar bukan berarti sempurna dari segala sisi. Karena ada orang yang ibadahnya udah baik tapi punya kekeliruan juga ada. Aku punya murid-murid yang ibadahnya tuh udah kelihatan khusyuk tapi masih punya kesalahan beberapa. Dan orang kayak gini tuh pas dinasehatin tuh langsung nerima, langsung tobat, memperbaiki, mantep. Bagus. Tapi kalau orang yang ibadahnya itu cuman fisik doang dan hatinya nggak humble, hatinya sombong, itu kalau dinasehatin lihat aja. Kalian akan menemukan respon yang paling gak mengenakan saat kalian nasehatin dia. Dulu masih ingat kisah di mana Harun ar-Rasyid itu kan khalifah yang soleh ya. Jadi makmum atas imamnya tuh qori, salah satu qori yang ilmu tentang kiroatnya tuh tertinggi di seluruh dunia. Dan qori ini ngebaca satu ayat yang salah. Yang mana semua anak kecil aja gak mungkin salah bacanya. Bayangin, anak kecil nggak mungkin ada yang salah, terus ini ahli qori seluruh dunia yang ilmu levelnya tertinggi dalam hal qiraah, salah bacanya. Harun ar-Rasyid sebagai makmum nasehatin, cuman Harun ar-Rasyid juga punya adab. Nggak langsung bilang, imam, wahai ulama, syekh, kau salah bacanya. Nggak kayak gitu. Harun ar-Rasyid ngomongnya kayak gini, wahai syekh, tadi engkau bacanya kayak gini, itu ada riwayat lain kah dari Nabi SAW? Coba kalau misalnya gurunya nggak tawadu, syekhnya nggak tawadu, paling dia ngeles. Oh tidak begitu, Anda salah dengar. Gitu. Mungkin Anda sedang demam kayak atau kayak gimana, ngeles lah. Tapi si ulama ini bilang, wahai Harun ar-Rasyid, wahai khalifah, aku manusia biasa yang bisa salah. Tadi aku bacanya keliru. Udah, enak, udah sesimpel itu, enak banget. Dinasehatin salah, oh iya tadi aku salah. Beres, udah enak-enak banget. Kenapa sih ada orang yang harus denial gitu kalau emang udah bener-bener salah? Kalau udah bener-bener salah, ya udah ngakuin aja salah. Terus perbaiki diri. Kalau emang kesalahannya fatal yang udah nyebar, bikin klarifikasi untuk memperbaikinya. Apa susahnya? Ya. Oke, yang ketiga teman-teman adalah orang-orang yang sombong karena nasab. Dan ini kayaknya kita mah rada-rada kurang connect dah sama nasab ya. Soalnya dah kita mah ingetnya cuma sama ayah sama kakek, paling-paling banter buyut. Dan kita mah nggak bingung aja. Aku mau berbangga-bangga diri atas kakek moyangku tuh apa yang harus dibanggain gitu. Karena kakekku seorang kapiten atau apa gitu. Atau seorang pejuang Indonesia atau apa gitu. Nggak ngerti ya mah jujur. Ya. Tapi emang ada sebagian orang yang masih menganggap nasab kakek moyang tuh hal yang mulia banget. Sampai-sampai teman-teman ada di zamannya Nabi Musa. Itu ada 2 orang. Ya. Jadi di zaman Nabi Musa tuh ada 2 orang yang lagi bertengkar ya, saling membangga-banggakan nenek moyangnya. Sampai salah satu dari keduanya tuh ngomong ngebangga-banggain, nih nenek moyangku, kakekku, sampai kakek ke-9 tuh disebut semuanya. Apal pisan itu. Gawe cek orang mana. Benar, ini hadisnya riwayat Abu Daud ya dengan sanad yang hasan ya. Jadi bayangin di zaman Nabi Musa ada 2 orang yang lagi tengkar saling membanggakan kakek moyangnya. Sampai disebutin semua sampai yang ke-9. Tahu apa yang terjadi? Allah mewahyukan kepada Nabi Musa untuk menyampaikan kepada orang yang tadi nyebut kakek moyangnya sampai ke-9. Ya, kakek moyangmu yang 9 itu, ayah, kakek, buyut, sampai ke atasnya sampai yang 9, semuanya termasuk penghuni neraka dan kau yang termasuk ke-10-nya. Wow, serem itu. Hadisnya hasan loh ini. Disampaikan oleh Nabi Muhammad SAW.
tentang kasus Nabi Musa dulu. Umatnya ada yang kayak gitu, bangga-bangga sama kakek moyang. Andai ayah kita nabi aja, andai ya, ayah kita nabi, kita tuh nggak boleh nyombongin diri dan nganggap diri kita pasti selamat di akhirat. Nabi Muhammad SAW bilang kepada Fatimah, wahai Fatimah, silakan minta hartaku, tapi aku nggak bisa menyelamatkanmu di hari kiamat. Kalau Fatimah mencuri, aku akan memotong tangannya, kata Nabi SAW. Artinya, kalau ayah kita Nabi aja, kita tuh nggak bisa nganggap diri kita pasti selamat. Apalagi kalau cuman kakek kita Nabi. Apalagi kalau kita mah Nabinya jauh pisan. Kita mah keturunannya Nabi Adam, jauh. Fir'aun dia keturunan Nabi Adam. Jadi nggak nyambung kalau kita nyombongin diri karena nasab teh. Ingat, gak ada gunanya nasab. Makanya ini perkara yang agak sensitif nih ya. Ini sensitif, tapi apin kalian orang cerdas, tolong. Anggapin ada dari kaum-kaum yang gak cerdas atau sumbu pendek, gak mau ya. Ini apin nyampein aja. Ulama kalian dan ulama kami, yaitu ulama yang diakui ilmunya seluruh dunia, yaitu tidak lain adalah Imam Nawawi, penulis syarah Sahih Muslim, penulis syarah Sahih Muslim, penulis Riyadus Shalihin, penulis hadis Arba'in, tuh Imam Nawawi. Keilmuannya nggak diragukan lagi. Itu Imam Nawawi menulis dalam syarah Sahih Muslim tentang hadis di mana Nabi SAW menyampaikan bahwasanya ayahmu dan ayahku ada di neraka. Imam Nawawi berpendapat ayah dan ibu ini bukan Abu Takeru. Ingat, bukan Abu Takeru, bisa dipotong ya. Bukan Abu Takeru, bukan Abu Takeru, bukan Abu Takeru. Ini Imam Nawawi yang ngomong. Suka sebel sama yang motong-motong gitu. Imam Nawawi berpendapat ayah dan ibu Nabi Muhammad itu SAW kafir matinya. Dan keduanya masuk neraka. Dan dari situ ada dalil tentang benarnya sabda Nabi SAW, barang siapa yang lambat amalnya, maka tidak berguna nasabnya. Itu Imam Nawawi yang bilang, bukan Abu Takeru sekali lagi. Nah, jadi ambil pelajaran. Terserah kalau kalian ikut ke pendapat Imam As-Suyuti bahwasanya ibu dan bapak Nabi Muhammad SAW tuh hidup lagi, terus syahadat, terus meninggal lagi gitu. Walaupun hadisnya gak jelas itu sanadnya ya. Ya, tapi ya terserah kalian kalau emang ikut pendapat itu. Tapi Imam Nawawi berpendapat yang gak sesuai dengan pemahaman kalian. Yakni Imam Nawawi lebih cenderung ke pendapat ayah dan ibu Nabi Muhammad SAW itu mati dalam kondisi kafir. Dan keduanya di neraka. Dan ini kita nggak lagi bahas detail tentang itunya ya. Dan kalian gak usah nanya, lebih cenderung ke pendapat mana, gak usah nanya. Ya itu silakan masing-masing aja ikut pendapat yang mana. Tapi yang kita ambil adalah pelajaran dari Imam Nawawi, di mana beliau menyampaikan, benar, gak ada gunanya nasab kalau amal lambat gitu. Serem itu teman. Kalau emang gak mau nerima tentang Nabi SAW ayah ibunya kafir, ya udah ambil ke yang udah jelas-jelas saja. Yang udah disepakati ulama, yaitu Nabi Nuh. Anaknya kafir ada salah satunya. Di Quran dijelasin, udah jelas itu mah, sepakat kita. Kan tuh anaknya Nabi Nuh gak selamat tuh walaupun ayahnya Nabi. Bahkan ketika Nabi Nuh bilang, inna bani min ahli, ya Allah sesungguhnya anakku termasuk ke dalam keluargaku. Allah marahin Nabi Nuh. Ya Nuhu innahu laisa min ahlik, wahai Nuh, dia bukan termasuk keluargamu. Innahu amalun ghairu salih. Dia gak beramal soleh, wahai Nuh. Fala tas'alni ma laisa laka bihi ilm. Jangan bertanya kepadaku sesuatu yang kau gak punya ilmunya. Inni a'idzuka an takuna minal jahilin. Sungguhnya aku menasihatimu agar kamu tidak termasuk orang yang jahil. Itu Nabi Nuh sampai Nabi Musa sampai Allah sampai menghardik Nabi Nuh. Dan Nabi Nuh akhirnya qala rabbi inni a'udzubika an as'alaka ma laisa li bihi ilm. Ya Allah, aku berlindung kepadamu dari meminta kepadamu sesuatu yang aku gak punya ilmu atasnya. Itu teman-teman. Keempat, kecantikan. Nah, itu gak usah dibahas lah, udah terlalu sering ya. Kemarin kita udah bahas kecantikan, harta kekayaan, kekuatan, pengikut, dan sebagainya. Oke. Nah, itu adalah hal-hal yang bisa cenderung membawa kita kepada kesombongan. Nah, teman-teman, kita sekarang akan masuk ke poin baru, yaitu poin kaidah penting nih ya. Tidak ada pengingkaran dalam hal yang ulama berbeda pendapat. Ya,
tidak ada pengingkaran dalam hal yang ulama berbeda pendapat. Maksudnya adalah kita tidak boleh mengingkari secara keras, apalagi memvonis. Apalagi hal-hal yang udah melampaui batas. Contoh, teman-teman. Kita ambil contoh satu-satu aja ya. Masalah isbal. Isbal definisinya pakai pakaian di bawah mata kaki. Kita harus paham bahwasanya mayoritas ulama berpendapat pakai pakaian di bawah mata kaki hukumnya makruh. Tidak haram, tapi makruh. Ini pendapat mayoritas ulama. Sedikit banget ulama berpendapat pakai pakaian di bawah mata kaki itu boleh. Halal, total, nggak ada makruh. Tapi sebagian kecil ulama lagi berpendapat pakai pakaian di bawah mata kaki hukumnya haram. AA cenderung ke pendapat pakai pakaian di bawah mata kaki itu haram bagi cowok. Dan berarti AA ngikut pendapat minoritas ulama, paham? Dan ini pendapat yang dipegang oleh Dr. Zakir Naik. Ini pendapat yang dipegang oleh banyak ustaz-ustaz salafi di Indonesia secara umum, secara khusus, dan di seluruh dunia secara umum. Ustaz-ustaz yang bermanhaj salaf rata-rata berpendapat pakai pakaian di bawah mata kaki itu haram. Tapi sekali lagi kita harus jujur, mayoritas ulama di dunia berpendapat pakai pakaian di bawah mata kaki hukumnya apa? Makruh. Kaidah tadi penting tuh. Tidak boleh ada pengingkaran dalam hal yang ulama berbeda pendapat. Artinya, kalau ada orang yang pakai pakaian di bawah mata kaki, kita nggak perlu mengingkari. Kita boleh menasehati, boleh. Nasihatin boleh. Boleh juga kita diskusi ilmiah, boleh. Tapi mengingkari dalam artian yang keras itu nggak boleh. Kecuali kalau kita adalah penguasa negeri atau orang yang berkuasa orang yang dikasih wewenang atas negeri tersebut dan negeri tersebut telah menetapkan satu pendapat itu yang harus dipegang. Contoh, Umar bin Al-Khattab berpendapat bahwasanya pakai pakaian di bawah mata kaki itu haram. Dan Umar khalifah. Ngelihat ada cowok pakai pakaian di bawah mata kaki, apa kata Umar? "Hei cowok, lagi menstruasi ya?" Itu kata Umar. "Hei Umar, aku cowok. Kenapa kamu pakai pakaian di bawah mata kaki?" Langsung dipotong tuh kaki pakaiannya dipotong sampai pas di betis. Itu Umar loh. Umar pas udah ditusuk 13 kali atau 11 kali tuh ya, sampai minum susu keluar dari lambung. Wih, serem banget tuh ya. Itu pas Umar lagi dijenguk sama seorang pemuda pakai pakaian di bawah mata kaki, dalam kondisi lemes. Umar masih ngingetin, "Wahai pemuda, angkat pakaianmu karena itu lebih bersih. Lebih bersih dari najis." Ini kan Umar khalifah. Maka Umar boleh sebagai khalifah punya wewenang untuk megang pendapat tertentu, itu yang dijadikan pendapat yang resmi misalnya. Kemudian kalau ada orang yang gitu potong misalnya kayak gitu, boleh. Tapi kalau kita kan gak punya wewenang, jadi kita gak boleh mengingkari dalam artian pakai pakaian di bawah mata kaki jahanam loh. Itu udah zalim kayak gitu. Kita hanya boleh bilang apa? "Akhi, jangan pakai pakaian di bawah mata kaki lah. Ada ancamannya dari Nabi SAW." Tapi nggak boleh memvonis itu jahanam. Kenapa? Karena bisa jadi dia ngikut pendapat mayoritas ulama bahwasanya pakai pakaian di bawah mata kaki itu makruh. Atau dia berpendapat pakai pakaian di bawah mata kaki itu haram. Tapi melorot. Karena lagi cutting day gitu ya. Lagi program cutting, akhirnya pakai pakaiannya jadi melorot. Sehingga sering nyeret kayak Arizal. Dulu Arizal kan pas lagi gendut-gendutnya gitu. Terus celana jadi pada longgar. Sering melorot kayak gitu. Dan ada-ada aja murid-murid yang kenapa itu isbal, kenapa isbal gitu. Aduh, kok ngurusin yang gitu-gitu amat. Gak apa-apa sih kalau ngasih warning. Cuman ya jangan terlalu detail lah untuk perkara-perkara yang kayak gitu. Kita nyantai gitu kalau perkara yang khilaf tuh. Cukup diskusi ringan. Tapi gak boleh sampai ngeluarin apa namanya, lakop. Lakop teh apanya Indonesianya? Hah? Lakop teh, tolong bantu lakop. Jangan memberi lakop. Jangan menggelar-gelari dengan gelar yang buruk. Nah kayak gitu. Ini dia contoh. Mau nanya. Kalau ngisi kajian, ya, dan netapin tarif. Elwin, mau ngisi kajian di Telmi University, misalnya. Nggak nyabit. Mau ngisi kajian di Telmi University 1 jam 5 juta. Halal nggak? Halal, jelas. Sabda Nabi SAW adalah yang paling berhak engkau ambil upah atasnya adalah dari mengajarkan Al-Quran.
Dan itu adalah dalil yang kuat bahwasanya halal kita menetapkan tarif ketika mengajarkan ilmu syariat, ilmu Quran, ilmu fikih, boleh halal. Nah, AA bilang, AA mau ceramah tapi bayar 5 juta. Ketentuannya gitu. Itu halal kan? Halal. Dan ini pendapat mayoritas ulama justru. Ini pendapat mayoritas ulama. Lalu ada ustadz yang ikut pendapat mazhab Hanafi. Bahwasanya nggak boleh netapin tarif sama sekali. Bahkan nggak netapin tarif pun kalau ceramah nih. Nggak netapin tarif tapi tiba-tiba pulang ceramah dikasih 500 ribu amplop. Bukan ayah minta. Itu tetap nggak boleh diterima. Itu ada pendapat ulama mazhab Hanafi sebagian. Haram. Kalian ikut pendapat mazhab Hanafi, ikut pendapat mayoritas ulama. Maka yang boleh adalah kalian diskusi aja sama Rizal. Kami lebih cenderung ke pendapat nggak boleh ceramah netapin tarif. Itu nggak boleh. Sedangkan A bilang, oh enggak kok, boleh netapin tarif. Halal, nggak ada masalah. Tapi netapin tarifnya gede-gede amat. Simple. Kalau nggak sesuai dengan budget kamu, nggak usah ngundang AA. Dan sengaja, kenapa budgetnya gede? Ini contoh ya, jangan nganggep bener lah. Nggak pernah netapin tarif sampai sebeginian, enggak. Ya. Pernah sih kayaknya, tapi itu ada satu kejadian yang mengharuskan melakukan itu ya. Ya kebayang aja ceramah di luar kota dengan jarak tempuh yang super jauh, mereka ngundang pemain musik dengan harga 15 juta. Dan itu nggak ada yang nonton, paling cuma 10 orang gitu. Ya sedangkan Ariza pas ceramah dihadiri satu lapangan penuh dan mereka pun senang dengan kehadiran AA. Tapi mereka cuma netapin sangat kecil banget dari sisi fee-nya ya. Tentunya kalau itu wajar ngasih hukuman ke mereka dengan tarif yang agak gede. Tapi secara umum enggak lah Ariza. Dan kalau di masjid, kasih tahu aja ya, semenjak AA tahu bahwasanya masjid itu nggak boleh akad jual beli jasa, maka kalau AA diundang ceramah di masjid, nggak boleh netapin tarif, haram. Kayak kemarin ngisi di Unpad, langsung ditanya, Ustadz berapa fee-nya? Oh maaf Aki, haram. Nggak boleh. Saya nggak boleh netapin tarif kalau saya ceramahnya di masjid. Kalau di auditorium boleh halal, tapi kalau di masjid saya nggak boleh netapin tarif. Yang boleh adalah saya ceramah, kalau habis ceramah kalian ngasih, saya terima sebagai hadiah. Tapi kalau kalian nggak ngasih, saya nggak boleh nuntut apapun. Nah gitu aja, simpel. Nah, kalau ceramah di luar masjid, kemudian AA berpendapat bolehnya netapin tarif, dan sebenarnya kalau AA diundang ke Telmi University, AA akan tetapin tarif yang sangat mahal, karena udah beberapa kali zolim pihak itu. Tell me, bukan tell yang lain ya, tenang. Ya, udah beberapa kali, udah dari tahun 2018 udah zolimnya beberapa kali. Nah, berpendapat boleh, lalu kalian berpendapat nggak boleh, tinggal diskusi aja. Kami berpendapat nggak boleh. Oh, berpendapat boleh, tapi tarif terlalu mahal nih, gimana? Ya udah tinggal nggak usah ngundang Arizal. Simpel, sesimpel itu aja udah. Saling menghormati pendapat. Adapun kalau kalian sampai keluar statement Arizal Ustadz yang pecinta dunia, itu udah zolim masuknya. Ngerti nggak kalian? Sama dengan kasus kemarin, kalau ente berpendapat nggak boleh ngadain kajian bertiket, sebagaimana pendapat sebagian ustadz seperti Ustadz Yazid Jawas dan sebagainya, yang nggak ngebolehin ada kajian bertiket di ballroom, tapi kita ngikutin pendapat mayoritas ulama bahwasanya boleh kajian ada tiketnya, apalagi tiket itu bukan karena kajiannya aja, tapi karena fasilitinya gitu loh. Kursi mewah, AC dan sebagainya. Ya udah saling diskusi aja. Adapun kalau sampai memvonis dasar itu ustaz-ustaz pencipta duniawi, itu udah bukan masalah khilaf ulama lagi itu mah. Itu mah udah jelas sepakat haram karena udah ngasih lakob. Makanya punya murid yang berpendapat nggak boleh netapin tarif dalam ceramah, silahkan. Berpendapat boleh netapin ceramah fee. Dan kita kalau sampai batas itu kita fair, kita diskusi ringan aja, kita sama-sama saling menghormati. Tapi kalau pihak mereka udah ngeluarin statement dasar ustadz pecinta dunia, itu mah udah nggak ada khilaf, perbuatan mereka apa? Haram, zolim itu mah. Nah kita nih harus paham. Kalau kalian ngelihat bagaimana Ariza sering keluar-keluar marah di medsos, tuh bukan marah-marah sama pendapat yang mereka pegang. Berpendapat ini halal, mereka berpendapat haram. Atau sebaliknya, mereka berpendapat halal, Ariza berpendapat haram. Biasanya marah-marah di medsos tuh bukan karena beda pendapatnya, bukan. Tapi marah biasanya karena kezaliman mereka dalam menyikapi perbedaan pendapat. Ngerti gak kalian di sini? Dan itu udah sering terjadi.
Lihat bagaimana ketika kajian Ustadz Khalid Nuzul yang nanti ada fee-nya lagi 400.000 per orang. Kemudian lihat aja bagaimana komentar-komentar pedes, zolim dari mereka yang berpendapat haram. Lihat aja. Dan itu yang bikin gaduh. Dan Ustadz Nuzulnya mah nyantai. Lihat sok ketika Ustadz Nuzul diabis-abisin kehormatannya gara-gara kajian berbayar di ballroom tersebut. Pas hari Sabtu kajian Tazkiratus Sami di Blok M Square, beliau gak bahas sedikit pun tentang masalah itu. Kayak flow aja udah. Anggap angin lewat. Kenapa coba? Karena Ustadz Nuzul tahu yang beliau pegang adalah pendapat ulama. Apalagi pendapat mayoritas ulama. So, buat apa musingin orang-orang yang mencela saya? Kalau mereka beda pendapat sama saya, aman. Tapi kalau mereka mencela saya gara-gara pendapat yang saya pegang, maka mereka dapat dosa, otomatis pahala mereka akan ditransfer ke Ustadz Nuzul. Kan enak jadinya. Makanya Ustadz Nuzul kayak ada masalah sama sekali. Padahal medsos pada saat itu panasnya super. Wah, Ustadz A bilang, yang di Kalimantan tuh sampai bilang, itu kok Ustadz Nuzul ceramah kayak di gereja ya, pakai lampu sorot segala ya. Padahal Ustadz tersebut sendiri ketika lagi live Instagram pakai lampu sorot. Apa bedanya? Cuma beda ukuran doang ya nggak sih? Ustadz Nuzul ceramah di panggung, di stage kayak stage buat drama pakai lampu sorot gitu. Sedangkan Ustadz ini ceramah di depan di depan live Instagram terus pakai lampu sorot kanan kiri. Cuma itu beda teknis doang, tapi kok bisa-bisanya Ustadz Nuzul divonis kayak tasyabuh ke orang Kristen, tasyabuh ke pendeta. Itu mah zolim Ustadznya. Dan Ate marah gitu, Ustadz apa? Kamu secara nggak langsung, Ustadz bukannya ente udah punya banyak musuh di sana? Dari para misionaris Kristen, dari para orang-orang yang nyembah berhala. Kenapa yang diserang Ustadz Nuzul gitu? Dan agregat sama Ustadz tersebut. Masalah topi. Ada asarnya dari Abdullah bin Zubair. Sahabat yang udah jelas solehnya. Pakai topi yang Ahmad tah, lihat tah ke belakang tuh. Eta topi yang ada lidahnya. Teh dipakai sama sahabat Nabi SAW. Ustadz itu langsung ngomong, kenapa pakai pakaian topi yang ada giniannya? Itu nggak sesuai dengan sunnah, bla 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 bla. Nggak sesuai sunnah. Sahabat Nabi ngelakuin. Pas Ustadz lagi nge-gym pakai pakaian olahraga. Kenapa Ustadz harus pakai pakaian olahraga? Ya terus nge-gym pakai jubah, pakai gamis. Mau apa nantinya? Main futsal pakai gamis? Terus saja selalu kritisinya tuh hal-hal yang kayak gini. Itu zolim itu. Jadi kalau AA keluar-keluar marah teh lebih keluar-keluarnya bukan sama kalau beda pendapat dalam perkara fikih mah silakan, itu pendapat ente. Tapi yang marah tuh sikapnya gitu loh. Sikapnya ke Ustadz Nuzul, dan gara-gara dia keluar-keluar akhirnya Ustadz Nuzul jadi diserang abis-abisan sama murid-muridnya padahal sesama manhaj salaf. Bukankah itu kezoliman? Gak mikir apa itu? Itu zolim. Dan kita marah karena kezoliman tersebut. Kita nggak marah sama pendapat ustadz tersebut, tapi kita marah dengan kezoliman ustadz tersebut. Yang menyebabkan murid-muridnya jadi banyak zolim. Dan kalian harus cerdas dong. Kalian cerdas. Kalian beda pendapat sama ustadz lain, coba lihat. Itu pendapatnya ada pendapat ulamanya nggak? Kalau ada, udah mingkem. Sampaikan aja ini pendapat yang saya pegang, dan pendapat itu juga pendapat ulama. Dan kita toleran. Dan nggak malu apa ya? Ustadz itu kalau pendapat yang dia pegang adalah pendapat minoritas ulama. Sedangkan pendapat yang Ustadz Nuzul pegang adalah pendapat mayoritas ulama. Tapi pendapat mayoritas ulama ini jadi bahan untuk diejek abis-abisan. Dicela abis-abisan. Dibilang penjual agama. Allahu Akbar. Dan lucunya, tahu nggak yang lebih lucu lagi? Adalah sebagian dari Ustadz yang mengharamkan Ustadz Nuzul untuk menetapin ceramah dengan fee 400.000. Ustadz-ustadz ini ngadain daurah kajian panjang seharian di masjid dengan bayaran 100.000. Terus mereka bilang, tapi kan ini 100.000-nya bukan buat ilmunya, tapi buat bukunya. Entar, emang benar bukunya 100.000? Terus itu bukunya dijualnya di mana? Tapi kan di situ ada jasa yang diberikan di masjid. Kalau melakukan jual beli jasa di masjid, itu haram jelas itu mah. Nggak boleh, sabda Nabi SAW. Gak boleh jual beli di masjid.
Ente ngaramin Ustadz Nuzul ngadain kajian berbayar di ballroom, tapi ente sendiri ngajain kajian di masjid dengan berbayar. Itu juga udah zolim dong. Dan lagi-lagi ini double standard. Ini sesuai dengan pertanyaan Raffi tadi tentang masalah maulid ya. Bagaimana ada sebagian orang yang emang kayak gitu double standard. Jadi please lah jaga lisan. Kenapa? Karena kalau kita udah ngelakuin hal tadi, kita beda pendapat, terus habis itu kita langsung ngeluarin statement vonis, ngeluarin statement gelar-gelar buruk, itu masuknya udah dosa apa? Sombong. Karena sombong definisinya apa? Dua, menolak kebenaran dan merendahkan orang lain. Saat kita ngeluarin statement keburukan itu dan merendahkan orang lain, dan itu sombong. Kalau kita bilang, tapi enggak kok, saya enggak bermaksud sombong. Statementnya itu udah sombong. Niat enggak dinilai. Mau kamu niatnya tawadu atau apapun, tapi kalau statementnya udah statement perendahan, itu namanya sombong. Sabda Nabi SAW. Hati-hati teman-teman. Dan kalau udah sombong, dicabut hidayah dari Allah. Itu serem. Please, sekali lagi, orang-orang terutama yang ngaku murid Arizal, kalau kita beda pendapat dalam masalah fikih, titik beda pendapat dan udah diskusi aja. Kalau sampai keluar statement kepada ustadz yang nggak kita setujui dengan statement perendahan, itu udah sombong. Itu mau udah sepakat haramnya ulama. Ya. Dan inilah karena nggak belajar adab, akhirnya keluar yang kayak gitu-gitu teh banyak. Banyak banget teman-teman yang kayak gitu. Masih ingat kan podcast Kasih Solusi? Waktu dia ngundang siapa sih? Yang itu yang orang Kristen, kemudian si orang Kristen ini ngeluarin statement yang tentang Nabi Ibrahim mencari Tuhan atau apalah kayak gitu yang jelas keliru. Lalu nasehatin secara terbuka. Karena podcastnya juga terbuka. Dan nasehatin secara terbuka. Dan fokus sama pembahasannya. Bener-bener gak bahas yang lain. Bener-bener fokus ngebahas tentang ini gak boleh, ini salah paham. Ini orang non-muslim ngasih ceramah di podcast yang viewersnya muslim, apalagi yang label Kasih Solusi itu kan emang muslim, berjenggot, ngatung, salafi. Berarti kan brandingnya udah branding muslim. Bukan cuma muslim salafi yang harusnya paham tauhid, tapi ngundang sumber suara narasumber ngundang narasumber yang Kristen, kemudian ngomong sesuatu tentang Nabi yang gak sesuai dengan akidah Islam. Ya nasehatin secara terang-terangan dong. Walaupun tegas, tapi bener-bener fokus to the point itu. Tapi kenapa dia dan teman-temannya tiba-tiba komen, lagi jualan baju Naruto ya? Lah, jualan baju Naruto? Emang gak pernah jualan baju Naruto? Gak pernah. Baju Naruto tuh punya pribadi. Ngejual baju Paradise Driver itu cuman sekali-kalinya, itu pun dibelinya sama murid salah satu murid terdekat ada di Sukabumi, Ilman namanya. Dan nggak promosi jual baju pas lagi ngasih nasihatnya, kok tiba-tiba ngeluarin statement itu kan terlihat sekali menolak kebenarannya. Kritik at hominem itu ya, dari Wibowo ini ada istilahnya. Ini level tinggi sastranya nggak ngerti ya, pokoknya gitulah. Jadi nggak nyambung, malah nyerang kill the messenger jadinya. Nggak fokus kepada substansi, tapi malah kill the messenger, dan itu bahaya. Ya, itu bahaya banget. Dan sekarang kalian lihat sendiri secara realita. Kita nggak tahu ke depannya, karena Allah maha membolak-balik hati. Bisa jadi kita yang sesat nanti ke depannya. Enggak, kita nggak mau ya. Kita doa ke Allah agar Allah kasih hidayah ke kita dan kepada seluruh kaum muslimin. Tapi sekarang yang kita lihat pihak dia, bagaimana blundernya luar biasa, semakin hari semakin parah. Dia postingan-postingan blundernya. Dan akhirnya ya semakin banyak kritik. Wallahu alam apa yang menjadi sebab itu, tapi buat pribadi, kejadian yang menimpa Ariza waktu dulu sampai dihabisi habis-habisan kehormatannya, itu perbuatan sombong itu. Itu perbuatan kesombongan, menolak nasihat. Dan hati-hatilah teman-teman sama ini. Oke, berhati-hatilah. Milikilah akhlak buat nerima nasihat. Kalau kalian gak suka dengan gaya orang yang nasihatin kalian, tetap terima nasihatnya, lalu blok aja orangnya, gak apa-apa. Blok orangnya supaya gak nyakiti hati kalian, tapi kalian tetap bilang nasihat itu benar. Dan saya harus berusaha mengamalkannya. Itu deh, itu lebih baik. Daripada kemudian nyerang balik si penasehatnya, oke? Seperti itu.
Nanti pekan depan apa yang ngebahas tentang bagaimana kita ngegerus kesombongan dengan bercermin kepada para ulama-ulama terdahulu, terutama sahabat Nabi SAW. Dan itu indah-indah banget ya. Dan semoga pekan depan kajiannya bisa lebih adem, bisa lebih khusyuk. Lagi-lagi 2 pekan ini pembahasan tentang sombong cenderung lebih banyak koar-koar dan marah-marahnya. Sebenarnya bukan marah-marah tapi emang fire up. Kan kita wajar ya ketika Nabi pun SAW saat lagi ngebahas tertentu lembut, tapi saat lagi bahas suatu bab beliau keras, beliau suaranya maksimal, itu untuk bisa menyesuaikan. Nah kan gak enak kalau kita lagi ngebahas tentang neraka lagi dengar ceramah di masjid mana gitu, salah satu masjid terkenal di Bandung, tapi pas lagi ngebahas tentang neraka teh, ini kita bukan main-mainin neraka ya, kita mengkritik penceramahnya. Coba ceramahnya gini, ya saudara-saudara semua, kita harus takut dengan neraka jahanam karena di dalamnya ada buah zakum yang sangat panas. Ini kayak baca apa ini? Ngomong tentang zakum kok bacanya gitu? Gak ada penghayatan sama sekali. Wong Nabi aja SAW kalau ngomong tentang neraka tuh ya sampai keras banget. Latihlah. Walaupun nanti agak didramatisir, tapi nggak apa-apa, mendramatisir yang sifatnya ingin mengikuti sunnah Nabi SAW tuh dapat pahala gitu lah. Jangan lempeng-lempeng amat ngomong tentang neraka, tentang siksa Allah. Neraka itu sangat panas. Kita ngedengarnya jadi pengen ketawa. Dan itu kita nggak istizabidin, kita cuman ketawa dengan gaya ceramahnya. Dan itu perlu introspeksi tuh orang kayak gitu ya. Jadi mohon maaf kalau misalnya dalam ceramah kadang-kadang ada yang mungkin agak penekanan agak keras ya. Semoga kalian bisa sesuaikan lah dengan situasi kondisi. Oke. Ya, silakan, kita masih punya sesi tanya jawab sampai jam 10 lebih 10 ya. Oke. Mau nanya? Boleh? Boleh. Sok. Oh ya udah. Ya. Sebenarnya tadi enggak mau nanya. Cuma ya. Iya enggak apa-apa. Ya. Ini ya kan tuh manggilnya Ustaz aja lah. Salah satu yang kan saya tahu dari Facebook sih sebenarnya, suka bahas tentang ya kekafiran gitu. Nah jujur tadi kan nyebut OCD juga ya. OCD. Nah saya tuh agak OCD juga sih. Nah yang saya rasain tuh kayak suka was-was soal kafir itu sih. Oke. Nah, jadi pertanyaannya? Ya cara mengatasi. Oke. Jadi kalau misalnya kita sering diwaswasin kamu kafir, kamu murtad, kamu kafir, kamu murtad, pertama berlindung ke Allah dulu ya. Ya Allah, aku berlindung kepadamu dari kekafiran. Kedua adalah ingat kaidah penting bahwa suatu keyakinan tidak bisa batal dengan sesuatu yang sifatnya belum pasti. Namanya siapa? Astagfirullah. Ilham ya, Ilham, maaf Ilham. Ilham Fahrizi ya. Oke. Ilham yakin gak sekarang Muslim? Ya, Muslim ya. Ilham Muslim. Saya Muslim. Katakan saya Muslim. Bilang sana. Ya, saya Muslim. Oke. Yakin ngelakuin kekafiran nggak? Enggak. Nah, keyakinan Ilham bahwasanya Ilham Muslim itu tidak bisa terhapus hanya karena Ilham dibisiki jangan-jangan aku udah murtad, jangan-jangan aku udah kafir, jangan-jangan aku udah kafir. Itu tuh nggak bisa terbatalkan Islamnya gara-gara itu. Maka harusnya bisikan-bisikan kayak gitu tuh nggak usah digubris, nggak usah diperhatikan, langsung tepis saja dengan berlindung kepada Allah. Dan itu tuh harus diusahakan banget sebelum semakin parah. Punya ini salah satu klien yang itu mah udah akut banget. Dia udah nggak bisa diobati dengan ceramah. Karena pertanyaannya sama persis. Ustadz, saya tahun lalu bulan Agustus pernah gak sengaja mencela Nabi SAW. Dan saya baru tahu itu kekafiran. Saya udah tobat, saya udah nyesel. Tapi saya takut Nabi SAW tidak akan memaafkan saya di hari kiamat. Bla bla bla. Sampaikan, udah kalau kamu nyesel, tobat, udah sungguh-sungguh syahadat, udah gak usah, jangan pernah lagi mencela Nabi SAW. Oke Ustaz, saya benci banget dengan perbuatan kufur, saya benci dengan perbuatan murtad. Besoknya sama pertanyaan, sama persis, gak ada bedanya. Walaupun Ustaz udah nasihati, kemarin saya udah tenang, tapi saya takut Ustaz. Bulan Agustus tahun lalu saya pernah mencela Nabi SAW. Lalu saya menyesal, saya tobat, dada saya semakin sesak Ustaz. Nasihatin sama persis lagi. Iya Ustaz, saya udah tenang sekarang, terima kasih Ustaz. Besoknya nanya sama persis lagi, gak ada bedanya. Kebayang gak sih teman-teman? Eta udah bilang setiap kamu konsul kamu harus bayar ke Ariza sekian. Untuk sekian menit, sekian nominalnya. Udah tetapin tarif aja, dia masih kayak gitu terus. Gimana kalau gratisin jam 12 malam dia nelpon. Dan itu real orang kayak gitu. Dan bilang
Ini udah nggak bisa sama AA, kamu udah harus ke psikiater, udah harus minum obat. Terus dia bilang, tapi saya nyamannya sama AA, dikasih nasihatnya lebih nyamannya ke AA daripada lewat psikiater. Ya AA udah ngasih nasihat, tapi kenapa kamu nggak tobat-tobat? Kamu tuh udah tobat, kamu sekarang tinggal tobat dari was-wasnya. Kamu udah nggak kafir lagi, kamu udah syahadat, udah tobat. Kenapa bolak-balik nanyanya gini lagi, gini lagi? Ya Ustaz, sampai dada saya sampai sesek. Itu mah udah benar harus pakai obat, teman-teman. Udah harus pakai obat. Dan itu kasihan sebenarnya orang-orang kayak gini, dan itu banyak loh. Sekarang tuh banyak yang was-was akut kayak gini tuh banyak. Ya. Ya jadi gitu aja, simple, di tepi saja, berlindung ke Allah, terus udah nggak usah dipikirin lagi gitu. Ya. Ya, baik. Silakan yang punya pertanyaan lagi ada. Silakan Faris ya? Faris tell you. Tell you ini bukan tell me ya, silakan. Ini Ana mau nanya, berarti definisi bid'ah yang seharusnya kita pahami itu seperti apa, dan ada gak contohnya gitu supaya bisa diukur gitu. Baik ya. Nah, kebanyakan gini loh, perlu bilang aja, bid'ah yang dipahami oleh mayoritas jemaah salafi Indonesia, bahkan salafi secara umum di dunia, itu mayoritasnya justru bid'ah yang ulama tuh beda pendapat. Bahkan sebagian salafi, oknum tapi banyak ya, banyak salafi, dan juga salafi termasuk insya Allah. Termasuk yang berusaha mengikuti manhaj salaf. Jadi jangan bilang kalau lagi mengkritisi salafi bukan berarti bukan salafi. Tuh lagi mengkritisi internal, dan mengkritisi internal tuh akan lebih fair sebenarnya. Sebagaimana kemarin ada Ustadz NU mengkritisi NU, itu kan lebih masuk. Coba orang NU dinasihatin sama salafi, pasti langsung keluar statement apa? Wahabi. Pasti kan. Tapi kalau orang NU dinasihati sama Ustadz NU lagi, lebih ngena biasanya. Itu kan gitu. Ya, tapi ada aja yang bilang Abu Takeru bukan salafi karena dia sering mengkritisi salafi. Udahlah, gak usah dipikirin orang macam gitu. Nah, jadi gini ya. Mayoritas yang dikasih tahu ini bid'ah oleh banyak ustadz salafi di Indonesia, itu justru adalah bid'ah yang oleh banyak ulama berpendapat itu bukan bid'ah. Bahkan ada yang berpendapat itu tuh justru sunnah tapi dianggap bid'ah sama sebagian ustadz salafi. Sebagai contoh aja, doa setelah selesai sholat. Kan banyak ustadz salafi yang bilang doa beres sholat tuh bid'ah. Syekh Asim Al-Hakim bilang this is innovation, this is bid'ah. Kalau habis sholat, terutama sholat fardu, habis assalamualaikum, itu nggak boleh kita doa. Harusnya kita zikir, karena doa setelah selesai sholat fardu adalah bid'ah. Simple banget langsung ngomong bid'ah. Padahal banyak ulama yang berpendapat doa setelah sholat fardu itu bukan bid'ah, mustahab. Dalilnya banyak, ada dalil umum, ada dalil khusus. Kalau dalil umumnya adalah fa'idha faragta fansab. Kalau kamu setelah selesai melakukan satu ibadah, lakukan ibadah lain. Dan dalil lainnya adalah kalau kita baru melakukan suatu ibadah, maka doa akan lebih mustajab. Ibadah apa yang lebih besar daripada sholat wajib, coba? Ya enggak? Berarti habis sholat wajib kemudian kita doa, itu sangat disarankan banget. Nah, itu banyak yang berpendapat doa setelah sholat wajib itu mustahab. Mengangkat tangan saat berdoa tuh ada sunnahnya, tapi dianggap bid'ah oleh sebagian ustadz salafi. Dan akhirnya yang di stereotype, yang divonis ahli bid'ah justru orang-orang yang sering melakukan bid'ah versi yang khilafiyah. Itu yang temukan di banyak orang-orang salafi itu. Dulu masih ingat di Australia, ada kakek-kakek nikah sama orang Indonesia, dan si kakek-kakek ini baik banget akhlaknya. Dia kalau zikir khusyuk pakai tasbih, pakai biji tasbih gitu ya. Datang sambil bilang, Sir, I'm so sorry, I have read the book of my teacher. Ya, saya pernah ngebaca buku guru saya, Dr. Abu Amin Nabila Phillips, tahu kan ya, beliau ya, ulama terkenal dari Jamaika. Dr. Abu Amin Nabila Phillips berpendapat bahwasanya pakai biji tasbih itu adalah bid'ah, dan saya ingin menasihati Anda jangan melakukan bid'ah. Itu responnya indah banget. Sangat indah banget responnya. Masih ingat wajahnya persis ketika beliau ngasih nasihat ke AA. Jadi itu enak banget dinasehatinya. Akhirnya AA nasehatin niatnya baik, tapi beliau ngeresponnya pun gak dengan marah-marah, gak bilang dasar Wahabi, enggak. Beliau nasehatin dengan baliknya lembut lagi. Dan AA jadi belajar akhlak di situ. Sampai AA belajar lagi lebih dalam, ternyata Syekh Utsaimin sebagai pemuka salafi dunia berpendapat pakai biji tasbih itu nggak masalah. Ibnu Taimiyah berpendapat zikir pakai biji tasbih itu nggak masalah, bukan bid'ah sama sekali.
Karena itu sekedar untuk alat penghitung. Yang bid'ah tuh kalau misalnya ada setan pakai biji tasbih, subhanallah, 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 terus biji tasbihnya nyala, dilempar, dor, kayak roket launcher gitu. Nah itu bid'ah kalau kayak gitu. Nganggap biji tasbih jadi kayak senjata buat mentung setan, itu nggak bener kalau gitu. Nah, jadi contoh bid'ah yang real gimana? Contoh bid'ah yang real adalah bid'ah yang disepakati ulama. Itu contoh Rebawakasan. Setiap bulan Rajab ya, bulan apa ya? Rebawakasan. Bulan Rajab ya, bulan Rajab hari Rabu week terakhir. Di situ Allah turunkan katanya 200.000 macam penyakit sehingga kita harus sholat 100 rakaat baca apa. Itu bid'ah yang disepakati ulama. Gak ada ritual tolak bala di akhir Rabu bulan Rajab, itu bid'ah. Bahkan ada film di bioskop dulu sempat viral sampai Korea, buatan Indonesia, itu ngebahas tentang Rebawakasan. Dan itu keyakinan dari akidah kejawen atau Sunda Wiwitan, nggak tahu ya. Di kalau pas Rebawakasan itu harus ngasih tumbal anak bayi kepada dewa-dewa gitu. Itu sampai dijadiin filmnya di bioskop. Ada tuh, dan itu sampai terkenal ke Korea kalau nggak salah filmnya. Nah, itu udah bid'ah yang disepakati itu. Itu harus kita ingkari. Contoh bid'ah lain yang disepakati, bid'ahnya Khawarij, bid'ahnya Murji'ah, bid'ahnya Qadariyah tentang masalah keyakinan takdir. Itu bid'ah yang disepakati. Tapi nanti untuk masalah Khawarij juga, ini tuh masih ada turunannya. Contoh, misalnya kita sepakat wajibnya taat kepada ulil amri, itu akidah kaum muslimin. Oke, Faris ya. Tapi definisi ulil amri itu siapa? Apakah presiden itu ulil amri? Di sini ulama beda pendapat. Maka kalau kita misalnya tahu sahabat tahu nggak jejak sahabat, tahu nggak di Bandung kajian jejak sahabat? Tahu kan ustaz jejak sahabat berpendapat presiden Indonesia itu bukan ulil amri. Belum tahu ya, baru tahu sekarang ya. Presiden Indonesia itu bukan ulil amri. Apakah ustaz ini mau kita vonis Khawarij? Ya enggak lah. Taat ke ulil amri itu wajib, sepakat. Tapi siapa ulil amri? Disitulah ulama beda pendapat. Karena nggak bisa kita memaksakan semuanya sama. Yang jelas ulil amri yang disepakati adalah kalau Dr. Zakir Naik ikut cenderung ke pendapat ulil amri itu 1, harus khalifah. 2, harus menerapkan syariat Islam. Itu baru ulil amri. Itu kalau pendapat Dr. Zakir Naik. Dan respect sama pendapat beliau. Kalau lebih cenderung ke pendapat ulil amri nggak harus khalifah. Ulil amri bisa raja, bisa presiden masing-masing negeri, asal presidennya menerapkan syariat Islam sebagai dasar negaranya. Contoh apa? Arab Saudi. Apalagi? Brunei Darussalam. Itu ulil amri. Tapi kalau yang emang basic negaranya bukan syariat Islam, maka kita katakan Pak Prabowo adalah presiden kita. Dan kita rakyat Pak Prabowo. Dan kita ikut kepada kebijakan Pak Prabowo apapun yang tidak bertentangan dengan Islam. Dan kita menjaga negeri Indonesia supaya tetap aman. Kita nggak berbuat makar. Kita nggak membuat teroris, enggak. Cuman kita bilang Pak Prabowo adalah presiden. Iya, itu aja. Bukan ulil amri tapi presiden. Ada nggak orang yang ke Pak Prabowo bilang gini, wahai Amirul Mukminin? Nggak ada perasaan deh. Nah, jadi lihat, ketika pembahasan Khawarij, yaitu yang mengkafir-kafirkan kaum muslimin, memberontak kepada ulil amri, yaitu adalah akidah yang sesat. Tapi siapa ulil amri? Ulama beda pendapat. Makanya Syekh Salafi di Arab Saudi, ketika ngebahas tentang sebagian negeri-negeri Arab yang gak berlandaskan syariat Islam, lalu ada yang demo kepada presidennya. Ingat ya, ini fatwa siapa? Ulama Saudi Arabia ya, ulama Saudi, ulama besar Saudi. Ditanya tentang kondisi di sebagian negeri Arab, yang negeri Arab ini tidak menerapkan syariat Islam, lalu ada demonstran. Kalau banyak Ustadz Salafi di Indonesia nganggap demonstran itu berarti apa? Khawarij, ya enggak? Karena demo kepada pemimpin yang sah di negeri tersebut. Adapun Syekh Arab Saudi ini berpendapat mereka bukan Khawarij, karena basic negaranya aja tidak menerapkan syariat Islam, bahkan melegalkan demo. Maka kita katakan mereka telah berbuat demo, dan demonstrasi itu bisa berdampak negatif, buruk. Tergantung lihat situasi kondisi, karena kita tahu waktu demo yang terkenal banget seluruh dunia tuh yang 5 juta orang di Monas tuh apa? Demo apa? 212. Itu demonya aman tentram kan, aman sentosa, walaupun ada penyusup
ya itu tahulah pasti ada penyusup mah, cuman secara umum itu aman, bersih total gitu. Bahkan itu dikagumi oleh seluruh dunia. Nah, kata Syekh Salafi ini, para demonstran tersebut nggak bisa kita cap sebagai khawarij. Karena basic negaranya aja bukan syariat Islam. Lihat, selevel ulama Arab Saudi bisa sebijak itu gitu loh. Ketika nanggepin negara lain. Kok kita begitu seenaknya aja nganggap orang yang demo ke presiden, yang mana presidennya sendiri emang menyetujui bolehnya di demo, malah dicap khawarij, bahkan dicap boleh halal darahnya. Itu zolimnya udah zolim keterlaluan yang luar biasa. Jadi harus berhati-hati ya. Jadi siapa yang ahli bid'ah yang asli? Bid'ah yang disepakati oleh seluruh ulama, yaitu bid'ah-bid'ah dari kaum Syiah, Qadariyah, Jabariyah, dalam hal akidah dan dalam hal amal-amal. Dan itu kita perlu pembahasan rinci. Ya, perlu pembahasan rinci satu persatu. Dan itu perlu kajian yang mendalam. Adapun bid'ah-bid'ah yang khilafiyah seperti Maulid Nabi, coba dengar fatwanya Ustadz Firanda. Orang yang merayakan Maulid Nabi bukan ahli bid'ah. Coba dengar itu Ustadz Firanda, keren tuh. Ustadz Firanda berpendapat Maulid Nabi bid'ah bukan? Bid'ah. Ustadz Firanda berpendapat Maulid Nabi bid'ah, tapi yang merayakan Maulid Nabi bukan ahli bid'ah. Keren tuh Ustadz Firanda. Jadi beliau berpendapat pribadi Maulid Nabi bid'ah, tapi yang merayakannya nggak bisa kita cap sebagai ahli bid'ah, karena bisa jadi mereka menganggap Maulid Nabinya bukan bid'ah, karena Maulid Nabi masih perkara khilafiyah, bukan perkara yang disepakati kesesatan, enggak. Yang disepakati sesat mah kalau merayakan Maulid Nabi dengan cara sholawat joget, nah itu sepakat sesat. Bukan Maulid Nabinya tapi apanya? Joget sambil sholawatnya. Undang ustadz yang bisa bahasa semut. Yang bilang semua agama sama, itu mah udah jelas kafir itu mah. Ya, jadi bukan Maulid Nabinya, tapi kegiatan-kegiatan di Maulid Nabinya. Bahkan siapa pendiri NU, Kiai Haji Hashim Asy'ari, beliau ketika datang ke Maulid Nabi, ada cewek-cewek, cowok-cowok, anak muda yang ngadain kabaret drama dengan cara cowoknya acting cewek, ceweknya acting cowok, dan juga pakai sholawat, pakai musik. Itu Kiai Haji Hashim Asy'ari berpendapat ini perayaan Maulid Nabi yang kayak gini itu lebih dekat kepada kekafiran daripada memuliakan Nabi SAW. Jadi gitu, fair lah, fair. Makanya terus belajar, terus hati-hati. Ingat ini sebagai penutup ya, kalau kita merendahkan orang lain untuk perkara yang sebenarnya itu khilafiyah, ingat itu jadi besar potensinya kita dicabut hidayah oleh Allah. Dan itu udah jadi alasan yang cukup bagi kita untuk sangat berhati-hati. Ya, hati-hati teman-teman. Mulai sekarang, pokoknya kalau ada orang yang ngamalin beda sama kita, coba lihat dulu apakah ada pendapat ulamanya. Kalau ada, maka kita diskusi aja. Jangan salahkan dia. Kita boleh berpendapat itu salah sebagai pendapat pribadi, tapi kita jangan vonis dia sebagai pendosa, karena bisa jadi justru itulah pendapat yang lebih kuat di mata Allah di hari kiamat. Ya, hati-hati. Dan reminder lagi, pekan lalu udah ngasih tahu bahwasanya punya murid founder of Paradise Driver 2015. Murid ini berpendapat bahwa presiden itu adalah ulil amri, dan beliau sempat bilang Ustadz Abu Hanifah Jandriyadi Yasin yang ada di Facebook yang terkenal itu pendapatnya salah. Kata dia, murid A ini bilang, saya ninggalin dia, saya unfollow dia karena pendapat dia gak bener, kata dia gitu. Baru 2-3 minggu yang lalu ternyata pendapat murid A ini founder of Paradise Driver malah sekarang jadi ikut pendapat Ustaz Abu Hanifah Jandriyadi Yasin. Jadi berpendapat kalau presiden itu bukan ulil amri. Perubahan pendapat ini wajar. Tapi bayangin gak? Coba kalau seandainya saat sebelum beda pendapat, sebelum rubah pendapat, dia malah ngeluarin statement merendahkan, itu adalah kezaliman. Atau ini deh, bawa ke yang contoh yang lebih simpel aja. AA dulu sering memvonis orang-orang yang berpendapat presiden bukan ulil amri adalah khawarij. Mereka sesat dan menyesatkan. Sekarang AA malah ikut ke pendapat presiden bukan ulil amri. AA rubah pendapat wajar nggak? Wajar, karena itu adalah
pelajaran yang namanya ilmiah, terus belajar gitu. Tapi dosa AA memvonis mereka sebagai khawarij ini gak hilang. Tetap harus taubat. Dan ini yang berat. Makanya jangan gegabah kalau punya satu pendapat dan ternyata ada pendapat lain. Hati-hati lisan. Dan bisa jadi dicabut hidayah. Sebagian hidayah dicabut tuh gara-gara itu. Makanya kita semua punya kewajiban buat taubat sungguh-sungguh ke Allah. Minta hidayah terus ke Allah. Semoga Allah menjaga kita. Itu aja teman-teman. Maaf ya jadi malah kelebihan 6 menit. Besok pagi jangan lupa kajian fikih jam 5.30 pagi ya. Jangan lupa admin, jangan ketiduran, oke? Subhanakallahumma wa bihamdik, maha suci Engkau ya Allah dan segala puji bagimu. Asyhadu an la ilaha illa anta. Aku bersaksi tiada Tuhan yang berhak disembah kecuali Engkau saja ya Allah. Astaghfiruka wa atubu ilaik. Aku mohon ampunan padamu dan aku taubat padamu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.